video Om Sajiao ya, bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu kita butuh ya, kita butuh bekal bahasa Inggris itu sebagai penilaian bahwa kita di sekolah kita berhasil untuk memperoleh standar knowledge yang sudah ditetapkan oleh kurikulum, oleh pemerintah, oleh standar edukasi kita. Bahasa Inggris memang diperlukan ya, supaya tolak ukur, supaya orang smart atau tidak itu dilihat dari bahasa Inggrisnya. Orang smart atau tidaknya itu dilihat dari bahasa Inggris ya. Ya kita meluangkan waktu sedikit ya di dalam bahasa Inggris gitu, karena banyak orang tidak tahu ya. Oke, salah satu contoh dalam bahasa Inggris adalah kita perlu mengetahui bahwa kita akan menyatakan kalimat dengan adjektif. Gitu. Adjektif itu kata sifat. Kita akan menyatakan kalimat dengan kata benda. Kata benda itu bisa berupa benda abstrak atau konkret. Kita akan menyatakan kalimat itu dengan sebuah kalimat yang biasa yang membutuhkan kata kerja. Di sini yang dimaksud adalah action verb ya. Oke. Kita juga suatu ketika kita akan butuh untuk bertanya dengan orang lain. We need to ask the people around us. Ya kita butuh informasi gitu ya. Because we don't know. And we need to know, we need to get further information. Okay? So we should ask the people around us. Kayak gitu ya. Ya kalau adjektif, kita mulai ya dari adjektif ya. Adjektif itu menyatakan kata yang menyatakan, menjelaskan mengenai kata benda, noun. Gitu. Misalnya rumah. Rumah itu diperjelas, diberikan penilaiannya, diberikan kualitasnya dengan kata sifat. Nah, apa kata sifatnya untuk rumah? Misalnya clean, misalnya beautiful. Nah, gitu. Yaitu kalimatnya ya. Oke, langsung aja ya. This house is clean. Nah, seperti itu. This house is clean. Itu dibutuhkan kata sifat. Nah, kayak gitu ya. Misalnya kalau orang ada yang good looking ya. Nah, good looking itu untuk physical yang bagus, yang ganteng atau cantik ya. Nah itu kita memakai adjektif good looking. Artinya kita menilai human, kita menilai appearance dari person. Good looking itu untuk netral, tetapi kalau hal yang bersifat extremely, yang lebih dari good looking, itu namanya handsome sama beautiful ya. Kalau kita sekedar ngomong aja dia cantik atau ganteng, kita bisa ngomong dengan good looking ya. Nah, ini kata sifat ya. Oke. Misalnya, oh, John is good looking. Gitu ya. John is good looking. Gitu. Misalnya kita bilang Carrie is good looking. Nah, gitu ya. Tapi yang beredar yang paling gampang dicerna oleh masyarakat adalah handsome sama beautiful. Ya bisa. John is handsome, Carrie is beautiful. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu kata sifat.
banyak kata sifat ya, misalnya expensive, expensive mahal, misalnya kind, kind itu sifat baik ya, kind, generous, gitu ya. Important, important itu penting. Interesting, interesting itu menarik. Nah gitu. Nah kita masuk ke pemahaman noun kata benda. Ya kata benda adalah bisa berupa konkret, abstrak. Kalau yang konkret itu contohnya book, house, car, person, people, children, pen, table, desk, room, many things. Kalau konkret ya, sorry, yang tadi itu konkret ya, ingat. Kalau konkret, you can touch it, you can feel it, you can see it. Konkret itu istilahnya benda padat lah kurang lebih. Tapi kalau abstrak tidak bisa dilihat, you cannot see it, but you can feel it, you cannot touch it, ya. Misalnya apa kalau yang berupa abstrak? Bisa misalnya profesi ya, profesi itu kata benda tetapi abstrak ya. Misalnya teacher, driver, chef, pilot, gitu, ya, worker, pekerja. Nah, itu kata benda yang abstrak. Kata benda abstrak yang berikutnya happiness, kebahagiaan, sadness, kesedihan, ya. Learning, belajar, cooking, memasak, driving, mengemudi, working, bekerja, sleeping, tidur, eating, makan, drinking, minum. Nah seperti itu kata benda itu ya, itu kata benda ya. Kalau yang kata benda kita bisa bikin kalimat kayak gini aja. Mike seorang guru. Mike is a teacher. Mike is a teacher. Misalnya Satjiao adalah English teacher. Satjiao is an English teacher. Kalau yang tadi John is a teacher. Nah, kalau profesi dia menggunakan artikel an gitu ya. Misalnya Robert seorang driver. Robert is a driver. Itu bukan Robert is driver, bukan. Robert is a driver. Nah, seperti itu ya. Bisa juga kita bilang orang itu adalah teman saya. Nah kan teman saya itu adalah sebuah bagian kata yang merupakan klasifikasi kata benda ya. That is my friend. That is my friend. Itu teman saya. That is my neighbor. That is my neighbor. Itu tetangga saya. That is my cousin. Itu sepupu saya. Nah, seperti itu ya. Gitu. Tentunya di dalam kalimat-kalimat seperti ini membutuhkan pemahaman subjek, be, adjektif, subjek, be, noun. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian akhir, subjek dengan kata kerja. Kata kerjanya berbagai macam ya. Kita mesti mengumpulkan dulu, kita mesti memahami kalau aktivitas ini bahasa Inggrisnya apa gitu ya. Nah, itu yang harus kita inikan dulu ya. Misalnya berpikir, think. I'm thinking. Saya berpikir gitu ya. Gitu. I think this is good. Saya pikir ini bagus gitu ya. Nah, kayak gitu. I think English is important. Malahan very important. Nah, gitu ya. Nah, itu kata kerja ya. Artinya kata kerja itu adalah
kita mempunyai pergerakan, kita mempunyai aktivitas, yaitu ditunjukkan melalui verb itu, kata kerja ya. Dan diingat kata kerja ini terbagi menjadi 3 bagian. Verb 1, verb 2, verb 3. Verb 1 itu present, verb 2 itu simple, verb 2 itu adalah past verb, verb 3 itu adalah past participle, gitu ya. Belum lagi ada cara infinitif, ada cara gerund, gitu. Berikutnya misalnya eat. Nah, kalau eat, I ate bakso last night. I ate bakso last night. Saya makan bakso tadi malam. Tentunya kata kerja yang dipergunakan adalah kata kerja bentuk kedua, karena kita menyatakan activity yang terjadi dengan time expression tadi malam. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh yang lain, misalnya saya tiap hari bawa motor. I ride motorcycle every day. I ride motorcycle atau motorbike every day. Nah, seperti itu ya. Tergantung apakah kata kerja bentuk pertama present yang berarti untuk pengulangan, untuk masa sekarang. Kata kerja bentuk kedua adalah past verb yang bermakna tadi dilakukannya, kemarin dilakukannya, 2 menit yang lalu dilakukannya, menggunakan past verb. Dan kata kerja bentuk ketiga bermakna di dalam pelajaran bahasa Inggris untuk apa? Kita menggunakan verb 3 di dalam bahasa Inggris yang kita tahu namanya past participle. Untuk apa? Untuk tahu ya? Untuk apa? Coba jawab. Ya, untuk kalimat yang perfect. Kalimat yang perfect ini nanti menggunakan have or has plus past participle ya. Misalnya saya sudah makan, I have eaten. Saya sudah minum kopi, I have drank. I have drunk coffee. I have drunk a cup of coffee. Seperti itu ya. Saya sudah ke Jakarta. I have been to Jakarta. Nah, seperti itu ya. Saya sudah memberikan uang. I have given some money. Nah, itu seperti itu. Kalau infinitif adalah kata kerja yang merupakan sebagai objek ya. Tentunya dalam sentence tersebut terdapat kata kerja, 2 kata kerja. Kata kerja tertentu akan mendapatkan cara infinitif ya. I want to eat, I want to learn, I want to listen, I want to work, I want to sleep, I want to know, I want to try, dan lain-lain ya. Nah, kalau gerund adalah sama seperti infinitif tadi, kata kerja tertentu, dan dia menjadi posisi sebagai objek kalau dia di belakang, tapi kalau dia di depan berfungsi sebagai subjek. Gitu ya, misalnya ya, reading is important, gitu ya. Watching movies is my hobby. Oke. Fishing is John's hobby. Working is a must. Giving is caring. Ya, model-model kayak gitu ya. Oke. Banyak hal dalam bahasa Inggris ini ya. Nggak cukup hanya 1 jam gitu. Nggak cukup. Kita menyempatkan waktu, harus menyempatkan waktu
gitu ya, supaya bisa ya, kita harus terinspirasi, termotivasi, kita melihat contoh-contoh orang yang sudah bisa bahasa Inggris, baik itu yang lancar, baik itu yang setengah lancar, nggak apa-apa, karena kita belajar. Karena kita belajar pasti terdapat kesalahan, tidak mungkin langsung ini langsung bagus, langsung sempurna, tidak mungkin, impossible ya. Tetapi hal yang penting adalah tidak pernah berhenti menyerah, yaitu belajar terus, membaca buku, datangi tempat kursus, di sekolah belajar yang ekstra, di sekolah tanya dengan guru bahasa Inggrisnya di sekolah bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana dalam hal ini ya gitu. Di YouTube banyak, di media sosial banyak yang English lesson ini tersedia banyak ya, cari aja videonya. Tentunya semua tergantung intention ya. Kita butuh intention, niat yang kuat, determination. Kita butuh tekad yang kuat ya, strong intention yang kita butuhkan, dan tidak gampang menyerah. Baru belajar 1 bulan ya, baru belajar 3 bulan sudah cukup. Oh no, kita butuh practice yang melalui repetition ya, sehingga we will speak well, we can speak fluently, dan paham apa yang diomongkan. Minimal kalau ada tulisan dalam bahasa Inggris, minimal kalau ada orang ngomong bahasa Inggris ya, pasti ada yang bisa kita paham dan itu menyenangkan itu. Oke, ini aja dulu, saya nggak bisa memberikan advice yang banyak ya, karena saya juga masih belajar terus ya gitu. Saya sama seperti Anda, cuman saya beruntungnya saya lebih memahami sedikit dibanding rata-rata orang, dibanding rata-rata teacher ya gitu. Saya berjuang, saya satjiau, lihat saja di videonya, di Senyuman Satjiau dan YouTube saya sudah tersedia tentang dokumentasi perjalanan saya. Kalau ada salah itu biasa, salah bisa diperbaiki ya, salah bisa diperbaiki dan tidak perlu lagi dilihat. Tetapi kita ke depannya read English books, listening to English explanation, itu yang dibutuhkan, itu yang kita cari. Generasi-generasi orang Indonesia yang mau belajar bahasa Inggris, dan akhirnya kita diberkati, kita mendapatkan keberuntungan, kita mendapatkan cukup bekal untuk kita sendiri, yaitu kita belajar bahasa Inggris. Itu aja. I'm sorry and thank you very much. Okay. Good luck. Keep learning English. Thank you very much.